bukan karena kita berbuat baik, saudara dan saya masuk surga bukan karena kita tidak lagi ada dosa, tetapi kita masuk surga karena kasih karunia Allah, karena Tuhan Yesus sudah menghapus semua dosa kita. Jadi kalau kita percaya Yesus, semua dosa kita diampuni sama Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan. Jadi saudara dan saya bisa masuk surga karena kasih karunia Tuhan. Kalau enggak, saudara, enggak ada orang Tuhan waktu lihat kita, ya Tuhan memalingkan muka, kita enggak pantas ketemu Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan kita diterima di surga? Karena dia lihat Kristus. Saya selalu membayangkan ketika di surga kita semua berada di belakang Kristus. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa lihat Kristus yang mati di salib, kita di belakangnya. Saudara, kita bisa diselamatkan karena Kristus. Kalau gak ada Kristus, kita semua tidak ada harapan. Maka walaupun kita kaya raya, kita punya segala-galanya, kita gak pernah hidup susah, semua baik-baik saja, saudara, kita tidak bahagia, kita celaka. Tetapi jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, sekalipun kita mungkin ada kesusahan, ada kesulitan, ada masalah, ada sakit penyakit, saudara dan saya tetap berbahagia. Kenapa? Karena kita berada di dalam keselamatan. Ini saudara, dan keselamatan itu nggak sebentar ada, sebentar hilang. Kalau saya lagi baik, saya selamat. Tiba-tiba saya berbuat dosa, selamatnya hilang. Si selamat yang hilang, keselamatannya nggak hilang, tetap ada, saudara. Keselamatan kita nggak pernah hilang hanya karena kita melakukan kesalahan. Kenapa kok bisa gitu? Karena Kristus sempurna mengampuni kita, sempurna menyelamatkan kita. Maka kalau walaupun kita susah, harus bahagia, betul. Kenapa? Karena kebahagiaan kita nggak ada di situ. Kebahagiaan kita letakkan pada Kristus yang mengampuni masalah terbesar. Dan masalah yang paling menakutkan adalah kematian. Ada banyak orang takut mati, ya. Bahkan kami orang Kristen takut mati. Tapi saudara, hari ini saya mau katakan, masalah ketakutan kematian yang paling besar ini juga sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Maka orang Kristen, orang yang percaya sama Yesus, tidak takut mati lagi. Kenapa? Karena tidak mati. Yang mati tubuh ini, saudara. Tapi jiwa kita, roh kita hidup, tidak mati. Malah kita akan ketemu sama Tuhan selama-lamanya. Bahagia, gak ada kesusahan, gak ada penderitaan, ini yang tetap hilang. Jadi saudara, kematian yang ditakutkan oleh orang itu tidak terjadi pada kita yang percaya sama Yesus. Karena saudara, kita yang percaya Yesus, kita tidak mati, tapi kita hidup, saudara. Hidup bersama Tuhan. Ini kebahagiaan yang kekal. Jadi saudaraku yang terkasih, apapun yang terjadi di dunia ini harusnya tidak membuat kita sedih dan kehilangan harapan. Kenapa? Karena kita sudah ada dua hal besar. Masalah dosa, masalah terbesar, ketakutan terbesar, kematian, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sempurna bagi kita. Maka saudara, selanjutnya ada hal yang indah. Ada kalimat orang yang dipilih. Nah, ternyata untuk keselamatan ini, sekali lagi, nggak semua orang dapat. Wow, saudara, ini luar biasa loh, saudara. Hanya orang yang dipilih sama Tuhan. Pada umumnya, semua orang nggak diselamatkan. Normalnya, semua tidak diselamatkan. Semua harusnya binasa. Tapi Tuhan, di dalam belas kasih yang besar, Dia memilih saudara dan saya. Orang yang, bagaimana kita tahu orang itu dipilih? Orang itu beriman kepada Tuhan Yesus. Waktu saudara dan saya beriman sama Tuhan Yesus, bukan cuma jadi orang Kristen KTP, saudara. Bukan cuma sekedar datang ke gereja, tapi beriman sungguh-sungguh percaya Yesus itu Mesias, Yesus itu Juru Selamat. Saudara bisa mengaku seperti itu kalau bukan dipilih sama Tuhan, bisa. Jadi kita nggak punya jasa apa-apa. Kita bisa menjadi milik Tuhan, beriman sama Tuhan karena dipilih sama Tuhan. Wah saudara, siapa saya bisa dipilih? Apakah karena saya lebih baik? Enggak. Kita sama buruknya, kita nggak pantas saudara, tapi dipilih sama Tuhan. Saudara, kalau saudara sadar hal ini, saudara bisa menjadi milik Tuhan karena dipilih sama Tuhan. Saudara, kita nggak perlu lagi untuk
merasa susah di dalam kesusahan hidup kita. Karena kita bersyukur, saya ini dipilih sama Tuhan. Lalu saudara, orang yang dipilih ini adalah orang yang didorong oleh Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi kalau orang Kristen nggak mau dekat sama Tuhan, pertanyaan, benar-benar nggak dia orang Kristen? Benar nggak dia adalah orang yang dipilih sama Tuhan? Orang yang dipilih Tuhan bukan cuma sekedar beriman, katanya percaya sama Yesus, tapi hatinya selalu pengen dekat sama Tuhan. Jadi saudara bisa dekat sama Tuhan, itu anugerah istimewa. Itu kebahagiaan kita. Misalnya kita dengan seseorang bisa dekat dengan orang itu kalau kita sendiri sebentar dia menguntungkan atau saya juga menguntungkan dia, saya bisa dekat terus. Tapi suatu hari jika dia berbuat jahat ke saya, tidak menguntungkan saya bisa bilang, sorry ya sayang, aku gak boleh dekat sama kamu karena kamu sudah tidak lagi bisa menguntungkan saya. Tapi saudara, kalau yang sejati saudara, kedekatan yang sejati itu walaupun menjengkelkan, sering melukai, tapi kedekatan itu tetap ada. Nah saudara yang terkasih, kita mau belajar di sini bagaimana Tuhan menginginkan kita ini dipilih untuk dekat sama Tuhan, punya hati pengen selalu bersama dengan Tuhan. Wah saudara, ini keindahan, kebahagiaan yang lebih dari apapun. Jadi saudara, mari kita koreksi ya. Saat ini yang dekat sama kita siapa? Adakah seseorang atau sesuatu yang lebih dekat daripada kita dekat sama Tuhan? Adakah sesuatu yang dekat sekali dengan kita melebihi kedekatan kita dengan Tuhan? Mungkin itu suami, istri, anak-anak, cucu, sahabat, siapa saja, kekasih. Sudah kalau mereka begitu dekat dengan kita, lebih daripada kita dengan Tuhan, kita sedang salah. Kita harus kembali. Karena seharusnya tidak boleh ada yang lebih dekat daripada kita dengan Tuhan, siapapun itu, termasuk orang-orang terdekat dalam hidup kita. Gak boleh. Harusnya hanya Tuhan yang paling dekat dengan kita, bukan yang lain. Saudara, ini yang harusnya ada di dalam orang-orang pilihan Tuhan. Bagaimana kita nggak mau jauh dengan Tuhan? Kita nggak mau tiap hari melewatkan waktu tanpa Tuhan. Kita merasa susah kalau nggak dekat sama Tuhan. Saudara, jangan sampai kita mengisi hati kita dengan hal yang lain selain Tuhan. Dan saudaraku, baru kalau kita mengisi hati kita penuh dengan Tuhan, tidak yang lain, yang nomor satu benar-benar Tuhan di dalam hati kita, bukan uang, bukan kedudukan, bukan harga diri, bukan semuanya. Maka baru ayat yang ke-5b, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kenyang, saudara. Apa arti kenyang? Penuh. Karena kekenyangan penuh, limpah dan puas. Artinya kehadiran Tuhan cukup buat kita. Kita akan puas dengan Tuhan. Walaupun ada kesusahan, nggak apa-apa, aku tetap hatiku puas dengan Tuhan. Ada masalah, tetap puas dengan Tuhan. Hati kita nggak akan pernah kosong lagi. Kalau kita belum puas dengan Tuhan, sudah pasti akan kurang. Kasih sayangnya akan selalu kurang. Sudah akan merasa kurang dikasihi, kurang dicintai, kurang dihargai, kurang dihormati, kurang baik, kurang. Saudara. Kenapa? Karena kita belum puas dengan Tuhan. Kalau kita sudah puas dengan Tuhan, lihat kekurangan orang, jadi kurang. Jadinya nggak masalah. Tadinya melihat kekurangan orang, jadi besar banget kekurangannya. Karena kita masih kosong. Tapi kalau kita penuh dengan Tuhan, kita bisa menerima kekurangan orang lain. Kenapa? Karena kita udah penuh
penuh dengan Tuhan. Inilah orang-orang yang dipilih dan disuruh mendekat kepada Tuhan. Hati kita tuh seperti ada lubang. Kemarin Pak Kaleb udah bilang, lubang kecil di sini hanya bisa diisi penuh oleh Tuhan Yesus. Gak bisa mau pakai uang banyak, pakai siapapun, orang yang baik pun gak bisa mengisi. Makanya kita gak akan pernah bisa cukup, pasti kurang. Tapi kalau diisi oleh Kristus, apapun cukup. Makan dengan tempe cukup, uang segini cukup semua. Kita yang cukup. Kenapa? Aku punya Yesus yang sudah memuaskan hidup aku. Gak perlu yang lain lagi. Kita baca satu ayat terakhir, Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. 1, 2, 3. Siapakah? Udah? 1, 2, 3. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, di surga ada siapa selain Tuhan? Ada siapa selain Tuhan, saudara? Siapa gerangan ada padaku di surga selain Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Di surga cuma ada Tuhan maksudnya. Nggak ada yang lain. Cuma ada Tuhan. Dan kalau aku nyampe sana ya. Di surga cuma ada Tuhan. Karena itu Mazmur bilang, karena di surga cuma ada Tuhan, maka di bumi nggak ada lagi yang kuingini kecuali Tuhan. Saudara, ini indah sekali, saudara. Untuk nyampe ke surga, latihannya di bumi. Kalau di bumi belum sungguh-sungguh kita fokus sama Tuhan, masih kepada yang lain, ya kita belum cocok jadi warga negara surga. Karena di surga nggak ada yang lain, nggak ada makanan enak. Bukan orang kadang bilang ya, oh di surga nanti ada makanan enak, ada apa? Rumah bagus. Itu duniawi banget orang menggambarkan. Tetapi di surga sebenarnya hanya ada Tuhan dan kita bisa memandang wajah Tuhan. Wah, itu keindahan. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita itu keindahannya. Jadi saudaraku, maka dikatakan di bumi ini aku gak ingin yang lain, cuma pengen Tuhan, kata Mazmur. Sekalipun dagingku, wah luar biasa. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap. Orang yang begini, orang yang enak gak saudara hidupnya? Enggak, susah hidupnya. Sampai dagingnya habis, semuanya habis. Dia gak peduli. Karena dia bilang apa? Karena aku punya Tuhan bagian dalam hidup. Saudara, biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita cukup dengan Tuhan. Cukup benar. Menjadi seorang hamba Tuhan, saya belajar cukup dengan Tuhan. Bukan belajar cukup karena ada berkat-berkat ini. Sekalipun saudara gak ada uang sungguhan, tapi kalau kita punya Tuhan dalam hidup kita, kita gak pernah kekurangan apapun. Ini iman yang sungguh dengan Tuhan. Saya menyaksikan banyak orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Salah satunya Nuhal. Saya masih ingat kesaksian Nuhal. Bagaimana dia membesarkan anak-anaknya penuh air mata, dia sekolahkan, kuliahkan anak-anak, saya tahu. Dan dia mengatakan dia gak mengandalkan uangnya, dia gak punya uang, gak mengandalkan usahanya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dan anak-anaknya semua kuliah. Luar biasa. Nana ada di sini, Nana sudah bekerja. Ini semua karena Tuhan yang ada dalam hidup seseorang. Saudara, kita jangan andalkan uang kita, jangan berharap kepada yang lain, tapi berharaplah pada Tuhan satu-satunya. Saudara akan bisa melewati dengan kuat karena kita punya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering merasa tak cukup Tuhan. Ikut Tuhan tapi kami masih sering kurang ini dan itu. Dan kami sering mengeluh sama Tuhan. Tapi hari ini kami belajar seharusnya kami cukup dengan Tuhan. Apapun kekurangan yang sedang kami alami, apapun masalah yang sedang kami hadapi, sekalipun tubuh dan daging kami habis lenyap,
bagian di dalam hidup kami hanyalah Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Dan kami percaya Tuhan, hanya dengan mengandalkan Tuhan, kami tidak pernah kekurangan apapun. Kami kenyang, kami cukup Tuhan. Ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Bukan hanya dalam kelimpahan, tapi ada banyak di dalam kekurangan, di dalam masalah. Tuhan selalu selipkan kebaikan-kebaikan buat kami. Tuhan, mampukan kami melihat kebaikan-Mu di dalam keadaan seburuk apapun. Mampukan kami melihat diri-Mu lebih daripada melihat yang lain. Tuhan, kuatkan kami ketika kami sedang menghadapi kesulitan, supaya kami tetap cukup dengan Tuhan dan kami bahagia. Kami ingin menjadi orang Kristen yang bahagia karena kami menaruh kebahagiaan kami bukan pada dunia ini, tapi kami menaruh kebahagiaan kami pada Kristus Tuhan yang sudah menebus kami dari dosa, yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.